Jadi tanpa kita sadari ternyata kita sudah banyak membuang uang ya. Padahal kita banyak berpikir bagaimana mengelola uang itu. 1 tahun kita sudah punya bisnis. Yang kedua, kita tidak akan menghilangkan uang itu karena kita benar-benar bersikap atau berusaha untuk berlatih disiplin dalam mengelola uang. Uang itu bisa kita peroleh dari uang saku kita, uang lesi, atau uang ya, kalau kita sudah jadi karyawan atau buruh, kita ambil dari gaji kita yang kita potong 20% sampai 3% di muka. Kenapa kalau dipotong di muka? Supaya kita tidak akan kehilangan, karena selalu tergoda oleh bukan kebutuhan tapi keinginan atau kesenangan. Jadi keinginan itu ingin beli ini, ingin beli itu, dan padahal sudah ada semuanya. Sedangkan senangan itu bisa dengan berusaha untuk menyenangkan hati kita sendiri dengan bersenang-senang. Nah ini kebutuhan, ini merupakan pengeluaran yang sangat banyak dan besar. Ya, jadi saya kira itu bisa digunakan pos-pos keuangan kalian bisa digunakan atau disimpan dulu bertahan selama 1 tahun dan itu bisa dijadikan modal usaha atau mungkin yang lain. Ini perlu diperhatikan bagaimana mengelola uang. Jadi kalau teman-teman mau mulai sekarang berusaha untuk menghemat uang atau mengelola uang dengan baik, berusahalah untuk menyimpan uang walaupun itu kecil selama 1 bulan. Setiap hari lakukan itu atau setiap bulan itu lakukan. Saya yakin teman-teman sudah akan punya tabungan. Tapi ingat, setelah mendapatkan tujuan yang sudah tercapai, lakukan itu untuk bisnis atau untuk sesuatu hal yang dikembangkan atau untuk investasi sehingga itu bisa dikembangkan lebih besar lagi. Saya kira dalam 4 tahun ke depan, misalnya teman-teman itu masih mahasiswa, itu bisa menjadi modal usaha pertama jika sudah lulus. Ya, berbahagialah teman-teman yang berdisiplin untuk menyimpan uang atau mengelola uang dengan baik, dan itu luar biasa. Anda bisa bayangkan punya uang 1 tahun 1,8 juta sampai kalian sudah bekerja itu 10.800.000. 1,8 saja kalikan 4 sudah sekitar 1,8 kali 4 itu sudah 36 kali 2 berarti 7.200.000 setelah lulus. Tapi ingat, uang itu harus benar-benar tidak dipakai oleh apapun karena itu merupakan pengeluaran yang sudah kita simpan ya. Ini tujuannya harus tercapai dulu. Jangan dipotong atau diambil di tengah-tengah. Sesuaikanlah dengan tujuan yang akan Anda capai. Berikutnya, dari kumpulan aset, saya mengatakan sudah di video sebelumnya sudah saya sampaikan adalah pengumpulan aset. Aset-aset dari barang-barang bekas yang memang sudah bisa dikumpulkan. Itu bisa dikumpulkan dengan cara menyimpan. Ya, dari selain kita memotong dari uang saku, kita bisa menambah dari aset-aset yang kita kumpulkan. Ini akan semakin besar dan semakin besar. Beruntunglah teman-teman karena sudah bisa mengelola itu dengan baik. Saya kira tujuan utama atau keinginan teman-teman untuk meraih sesuatu dalam bisnis maupun apapun bisa menjadi lebih berkembang dengan mengumpulkan uang yang sudah dipakai. Apalagi kalau teman-teman sudah bekerja, katakanlah bekerja itu punya uang sekitar 3 sampai 5 juta. Kalau UMR rata-rata 3 jutaan ya, potong 30% saja menjadi 900.000 dikali 12 ya, 1 tahun itu berarti sekitar 10.800.000. Dan kemudian teman-teman sebenarnya sudah punya aset yang lain, misalnya punya motor yang lama. Motor lama misalnya katakanlah dihargai misalnya entah Beat, entah Scoopy, entah Vario, entah Animax, entah Supra X. Ya, saya sebut merek yang maksudnya untuk mengukur keuangannya katakanlah di tahun-tahun 2014 atau sampai 2020 misalnya itu masih itu bekas tapi bisa jadi aset, dijual antara 10 sampai 11 jutaan ya. Itu Anda sudah punya uang ditambah aset tadi yang dari mengumpulkan atau menyimpan uang dengan cara menabung tadi. Anda sudah punya uang 20 juta dan di tahun depannya Anda sudah punya motor baru, Grace ya. Ini bisa menjadi operasional pekerjaan teman-teman. Kalau misalnya masih mahasiswa bisa menambah operasional teman-teman beraktivitas sebagai mahasiswa dan juga menjadi bisnismen atau wirausahawan muda. Jangan khawatir, kita harus berusaha lebih dahulu. Walaupun modal kita terbatas, tapi dengan kekuatan dan teman-teman bisa berhasil ya, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang usaha.